Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang pertama kali memasuki Indonesia pada tahun 1942. Pembahasan kita akan mencakup latar belakang kedatangan Jepang, respon rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang, serta cara Jepang dalam menduduki wilayah Indonesia. Pembahasan pertama yaitu latar belakang kedatangan Jepang. Salah satu faktor utama yang melatar belakangi kedatangan bangsa Jepang adalah adanya restorasi Meiji. Restorasi Meiji sendiri yaitu peristiwa yang mengembalikan kekuasaan Jepang di tangan kaisar. Restorasi ini membawa dampak besar pada industrialisasi Jepang, yang kemudian berkembang menjadi kekuatan militer pada tahun 1958 dengan slogan Negara Makmur Militer Kuat. Nah, seiring dengan kekuatan Jepang yang semakin besar, Jepang mulai melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Asia Tenggara untuk menguasai sumber daya alam. Pada pertengahan tahun 1941, Amerika Serikat justru memberlakukan embargo minyak bumi, yaitu melarang Jepang untuk melakukan perdagangan minyak dengan Amerika Serikat. Padahal, Jepang sangat bergantung pada minyak untuk industri dan perang. Akibatnya, pada 8 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan terhadap Pearl Harbor guna menghancurkan kekuatan militer Amerika Serikat di Pasifik. Setelah serangan itu, Jepang mulai menginvasi wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang memiliki cadangan minyak bumi, timah, dan aluminium yang dibutuhkan Jepang untuk perang. Selanjutnya adalah proses pendudukan Jepang di Indonesia. Pasca serangan Pearl Harbor, Jepang mulai memasuki Indonesia pada Januari 1942 melalui Ambon. Meskipun pasukan Australia sudah berusaha menghalangi, Jepang tetap berhasil menguasai Maluku. Selanjutnya, Jepang juga menaklukkan Tarakan, Balikpapan, dan Pontianak. Pada Februari 1942, Jepang mulai menyerang Pulau Jawa, yang pada saat itu menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menghadapi Jepang, negara-negara sekutu seperti Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk komando gabungan yang diberi nama dengan ABDACOM, American, British, Dutch, Australian Command, yang bermarkas di Lembang. Pada 1 Maret 1942, pasukan Jepang yang dipimpin Jenderal Imamura itu mendarat di 3 lokasi yang tidak terduga oleh Belanda sebelumnya, yaitu di Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Jepang dengan cepat menyerang pusat-pusat kekuatan Belanda, sehingga pada 5 Maret 1942, Batavia atau Jakarta itu jatuh ke tangan Jepang, diikuti oleh Bogor dan kota-kota lainnya yang hampir tidak memberikan perlawanan. Akhirnya, pada 8 Maret 1942, pasukan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, dalam peristiwa yang dikenal dengan Kapitulasi Kalijati. Nah, dengan ini berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia dan mulailah masa pendudukan Jepang. Setelah Jepang berhasil memasuki wilayah Indonesia, bagaimana respon rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang? Awalnya rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan antusias. Banyak orang meneriakkan "Banzai, Banzai" sebagai ungkapan selamat datang. Jepang pun melakukan berbagai propaganda untuk mendapatkan dukungan rakyat, seperti menyiarkan lagu Indonesia Raya di radio bersama lagu Kimigayo atau lagu kebangsaan Jepang, mengiklankan produk Jepang sebagai barang berkualitas dengan harga yang terjangkau, mengizinkan pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, mempromosikan gerakan Pan-Asia yang mengklaim bahwa Jepang ingin menyatukan dan memajukan bangsa Asia, membentuk gerakan 3A dengan semboyan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Namun, seiring berjalannya waktu, rakyat Indonesia mulai menyadari bahwa Jepang juga melakukan penindasan. Sejak menguasai Indonesia, Jepang menerapkan pemerintahan militer pada pertengahan tahun 1942 dengan membagi wilayah menjadi 3 bagian,
Yang pertama, Pemerintah Militer Angkatan Darat Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Pemerintah Militer Angkatan Darat Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, dan Pemerintahan Militer Angkatan Laut untuk Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di Makassar. Struktur pemerintahan pada saat itu terdiri dari Seiko Shikikan atau Panglima Tertinggi yang dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura, kemudian Kepala Pemerintahan Militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki, kemudian Koordinator Pemerintahan atau sekarang semacam gubernur yang berpusat di Jawa Barat, di Kota Bandung, Jawa Tengah, di Semarang, dan Jawa Timur di Surabaya. Jepang juga membentuk kesatuan polisi militer untuk mengawasi rakyat. Seiring berjalannya waktu, ternyata Jepang mulai membatasi kebebasan rakyat, seperti menjadikan lagu kebangsaan hanya Kimi Gayo, sementara lagu Indonesia Raya dilarang. Kemudian melarang pengibaran bendera Sang Merah Putih, kemudian mewajibkan rakyat Indonesia merayakan Hari Kosetsu atau hari kelahiran Kaisar Hirohito. Pada tahun 1942, Jepang mulai menerapkan sistem pemerintahan sipil melalui Undang-Undang Nomor 28. Nah, pembagian administratifnya sebagai berikut. Ada Shu atau Karisidenan, sekarang provinsi, Shi, kota, Ken, kabupaten, Gun, kawedanan, Ku, kelurahan. Jepang juga membentuk Tonarigumi yang fungsinya mirip dengan rukun tetangga atau RT. Pada masa itu, Tonarigumi digunakan untuk mengawasi aktivitas agar rakyat lebih mudah dikontrol oleh Jepang. Dari masa pendudukan Jepang, Jepang sendiri mewariskan berbagai warisan sistem yang saat ini masih kita gunakan, seperti contohnya adalah adanya RT atau rukun tetangga yang merupakan warisan dari Tonarigumi dan juga warisan sistem daerah administratif yang masih kita gunakan sampai dengan saat ini. Pembahasan untuk pertemuan pada video kali ini cukup sekian. Untuk organisasi-organisasi bentukan Jepang akan kita bahas pada video yang selanjutnya.